Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanusa Fitri dengan NIM 10201153506. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada TM11 yaitu sistem. Sebelum menginjak pada topik selanjutnya, perlu diketahui apa sih yang dimaksud dengan sistem. Pengertian sistem yang pertama yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Selanjutnya, menurut Agustina tahun 2020, pengertian sistem adalah suatu hubungan antar bagian penyusun dalam pola tertentu agar dapat mencapai tujuan tertentu, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu system is interconnected parts or element in certain pattern of work. Berdasarkan pengertian yang sudah ada pada slide sebelumnya bahwa prinsip dasar suatu sistem yaitu terdapat elemen dan keterkaitan. Adapun yang pertama adalah elemen yaitu komponen atau bagian pembentuk sistem, dan yang kedua yaitu keterkaitan atau interconnection, yaitu saling berkaitan antar komponen dalam pola tertentu. Selanjutnya, perlu kita ketahui terkait sistem kesehatan karena berkaitan dengan sistem. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem kesehatan? Pengertian dari sistem kesehatan menurut WHO atau World Health Organization tahun 2000, yaitu sistem kesehatan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kesehatan. Selanjutnya yaitu tujuan sistem kesehatan. Tujuan sistem kesehatan yang pertama yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Adapun indikatornya antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit, dan berbagai indikator lainnya. Nah, ini dilihat apakah angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kejadian penyakitnya itu tinggi atau rendah sehingga dapat dilihat status kesehatan masyarakatnya. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan responsivitas terhadap harapan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ini dilihat apakah respon masyarakat itu baik atau tidak terhadap pelayanan kesehatan, apakah sudah puas atau tidak. Dan yang ketiga yaitu menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sistem kesehatan diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Nah, dalam hal ini ada yang namanya JKN atau BPJS. Berdasarkan yang dikutip oleh Siswanto tahun 2010 pada World Health Report 2000 yang berjudul Health System Improving Performance, menetapkan tujuan normatif sistem pelayanan kesehatan, yakni ada 3. Yang pertama, peningkatan status kesehatan atau goodness of health, dan yang B, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan atau responsiveness, dan yang C, peningkatan keadilan dalam pembiayaan kesehatan atau fairness of health financing. Selanjutnya, berdasarkan WHO tahun 2000 terkait fungsi dalam sistem kesehatan, yang pertama yaitu masukan atau input. Ini mencakup komponen yang berfungsi sebagai bagian yang melakukan kepemimpinan dan tata kelola, serta pembiayaan. Dan yang kedua yaitu proses, yaitu penciptaan sumber daya, manajemen SDM atau sumber daya manusia, serta manajemen farmasi dan peralatan kesehatan. Yang ketiga yaitu luaran atau output. Ini meningkatnya indikator tujuan sistem yang mencakup status kesehatan, proteksi terhadap biaya kesehatan, dan kepuasan. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem. Adapun ciri-ciri sistem ini tidak berlaku hanya pada sistem yang lain saja, termasuk sistem kesehatan yang pada umumnya adalah yang pertama, self-organizing, yaitu pengorganisasian sendiri, merupakan dinamika sistem yang muncul secara spontan dari struktur internal. Kemudian, constantly changing atau perubahan konstan. Konstan di sini yaitu terus-menerus, yaitu penyesuaian sistem dan penyesuaian ulang saat skala waktu interaksi yang banyak. Kemudian tightly linked,
atau berhubungan erat. Tingkat konektivitas yang tinggi diartikan sebagai perubahan dalam satu subsistem dapat mempengaruhi yang lain. Nah, di sini saya ada typo, yaitu STU atau diartikan satu. Kemudian governed by feedback, diatur oleh umpan balik, yaitu sebuah respon positif atau negatif yang dapat mengubah intervensi atau efek yang diharapkan. Kemudian non-linear atau tidak linear, yaitu hubungan antara sebuah sistem tidak bisa disusun sepanjang sebuah garis sederhana dari input ke output. Kemudian history dependent atau tergantung sejarah, yaitu efek jangka panjang dari campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak mungkin berbeda dari efek jangka panjang. Kemudian counterintuitif atau kontraintuitif, yaitu sebab dan akibat seringkali jauh dalam ruang dan waktu, menentang solusi bahwa lubang permasalahan menyebabkan dekat dengan efek yang mereka coba atasi. Kemudian resistant to change atau tahan terhadap perubahan, yaitu solusi yang tampaknya jelas mungkin gagal atau memperburuk situasi. Selanjutnya yaitu 10 tahap untuk berpikir sistem. Nah, berpikir sistem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu intervention design dan evaluation design. Nah, untuk intervention design meliputi satu, kumpulkan pemangku kepentingan. Nah, di sini dari seluruh sistem kesehatan ditambah perancang dan pelaksana intervensi terpilih, penggunaan sistem kesehatan, dan perwakilan dari komunitas penelitian. Dan yang nomor dua, bertukar pikiran dengan kolektif. Ini berhubungan tentang kemungkinan efek seluruh sistem dari intervensi yang diusulkan dengan menghormati karakteristik dan dinamika sistem. Yang ketiga yaitu mengkonseptualisasikan efek, yaitu bertujuan untuk memetakan cara intervensi akan mempengaruhi kesehatan dan sistem kesehatan. Dan yang keempat, beradaptasi dan mendesain ulang. Nah, ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dan meminimalisir banyak efek negatif. Kemudian pada evaluation design yaitu meliputi indikator determinan, yaitu yang penting untuk dilacak dalam intervensi yang dirancang ulang. Kemudian memilih metode. Ini bertujuan untuk pelacakan terbaik pada indikator. Selanjutnya, tentukan desain evaluasi. Nah, ini yang paling baik dalam mengelola banyak metode dan sesuai dengan sifat intervensi. Selanjutnya, kembangkan rencana dan jadwal. Nah, ini dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu yang diperlukan. Selanjutnya, atur anggaran. Ini dengan mempertimbangkan implikasi untuk baik intervensi maupun kemitraan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu sumber pendanaan. Ini bertujuan untuk mendukung evaluasi sebelum intervensi dimulai. Berikut ini merupakan kerangka sistem kesehatan WHO yang disusun pada tahun 2009, yaitu mengembangkan pemahaman baru mengenai sistem kesehatan dengan menggunakan blok-blok bangunan sistem kesehatan. Adapun blok-blok sistem terdiri atas penyediaan pelayanan, tenaga kesehatan, informasi, produk-produk kedokteran, vaksin dan teknologi, pembiayaan, serta kepemimpinan atau tata kelola. Nah, di sini blok-blok sistem tersebut memberikan cakupan akses dan jaminan kualitas. Hal ini karena cakupan akses merupakan indikator penting untuk pemerataan dalam sistem kesehatan. Sementara itu, efisiensi sistem kesehatan dan pengukuran mutu pelayanan merupakan hal penting untuk dilakukan. Kedua hal ini merupakan indikator untuk memastikan tercapainya tujuan sistem kesehatan. Adapun pada tujuan sistem kesehatan ini diperlukan indikator yang perlu diperhatikan, yaitu peningkatan status kesehatan atau level dan pemerataan, ketanggapan, proteksi terhadap risiko sosial dan keuangan, serta peningkatan efisiensi. Kemudian saya akan menjelaskan terkait blok-blok bangunan sistem. Blok pertama yaitu berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik adalah kegiatan memberikan pelayanan secara efektif, aman, bermutu, yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan harapan pribadi, tersedia saat dibutuhkan, dan tidak memboroskan sumber daya. Pelayanan kesehatan ini dapat dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta dan perorangan di masyarakat. Ketersediaan pelayanan kesehatan menjadi penentu terjadinya pelayanan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.
Kemudian pada blok kedua adalah SDM kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan. SDM kesehatan yang mempunyai kinerja baik adalah para staf kesehatan yang responsif, profesional, adil, dan efisien dalam mencapai tujuan kesehatan dalam keterbatasan sumber daya dan situasi. Mereka adalah SDM kesehatan yang diharapkan berjumlah cukup, terdistribusi secara adil, kompeten secara profesional, responsif, dan produktif. Blok mengenai SDM ini merupakan subsistem yang kompleks karena melibatkan perguruan tinggi, perhimpunan profesi, hingga aspek budaya. Kemudian blok ketiga adalah sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang bekerja dengan baik mempunyai ciri mampu menjamin produksi, analisis, penyebaran, dan penggunaan informasi kesehatan yang terpercaya dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan yang tepat. Informasi kesehatan ini mencakup determinan-determinan kesehatan, kinerja sistem kesehatan, dan status kesehatan masyarakat. Sistem ini terkait dengan perkembangan teknologi informatika yang sangat dinamis dan kompleks. Selanjutnya, pada blok keempat meliputi produk-produk teknologi, yaitu obat, vaksin, peralatan medis, dan sebagainya. Sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik diharapkan dapat menjamin akses yang merata untuk berbagai produk-produk kedokteran esensial, vaksin, dan berbagai teknologi kedokteran, serta mampu untuk penggunaan yang bermutu, aman, cost-efektif, dan berguna, terbukti secara ilmiah, serta tidak boros. Blok ini mencakup arti proses penilaian teknologi kesehatan. Selanjutnya, blok kelima ialah pembiayaan kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan yang baik diharapkan mampu menggali dana yang cukup untuk kesehatan dengan cara menjamin masyarakat yang membutuhkan dan diproteksi dari bencana keuangan atau proses kemiskinan karena sakit. Sistem pembiayaan yang baik diharapkan juga mampu untuk memberikan insentif ke penyedia dan pengguna agar efisien. Blok ini merupakan blok yang saat ini sangat dinamis dan sering memicu perubahan mendasar dalam sistem kesehatan. Blok keenam atau yang terakhir yaitu berupa kepemimpinan dan tata kelola. Kepemimpinan dan tata kelola menjamin agar terbentuk kerangka keputusan untuk menetapkan kebijakan strategis yang dikombinasikan dengan pengawasan efektif, pengembangan koalisi, regulasi yang baik, dan perhatian pada rancangan sistem dan akuntabilitas. Proses keputusan yang menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik mempunyai berbagai ciri, termasuk akuntabilitas, transparan, mengacu pada pemerataan, dan sebagainya. Berikut ini kesimpulan yang dapat kita tarik pada presentasi kali ini, yaitu sistem adalah beberapa unsur yang saling berkaitan agar tercapai tujuan bersama. Adapun prinsip dasar sebuah sistem adalah adanya elemen dan keterkaitan. Kemudian, sistem kesehatan adalah unsur yang berkaitan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Selanjutnya, tujuan normatif dari sistem kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan, mutu pelayanan, dan keadilan dalam pembiayaan berdasarkan fungsi masukan, proses, dan luaran. Adapun ciri sistem meliputi self-organizing, constantly changing, tightly linked, governed by feedback, non-linear, history dependent, counterintuitive, dan resistant to change. Ada 10 tahap dalam berpikir sistem, mulai dari mengumpulkan pemangku kepentingan, bertukar pikiran dengan kolektif, mengonseptualisasikan efek, beradaptasi dan mendesain ulang indikator determinan, pilih metode, tentukan desain evaluasi, kembangkan rencana dan jadwal, atur anggaran dan sumber pendanaan. Dalam hal ini, sistem dalam kesehatan terdapat kerangka yang perlu diperhatikan. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk acuan dalam menyusun presentasi pada kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.